Welcome back to Sklukup Kepo. Halo Sklukup Family. Akhirnya nih Sklukup Family setelah sekian lama di segmen Sklukup Kepo bakal balik lagi dan akan membahas apa? Tentang persalinan. Bulan lalu kita udah melaksanakan persalinan anak pertama kita. Kali Jihad Fitra. Iya. Kalau kalian mau lihat video apa ya? Kayak cuplikan memori apa? lah, memori ini lihat di video yang sebelah. Oke, jadi kita akan bahas tentang persalinan. Kita runut dulu dari paling awal. Awalnya kita di rumah sakit di Mejati pada bulan Juli, terus kita pindah ke rumah sakit Mitra keluarga. Mitra Keluarga. Karena kita pindah ke Bintaro. Udah, setelah dari Mitra Keluarga 7 bulan, terus kita pindah ke rumah sakit Cinta Kasih. Ya. Jadi kenapa kita pindah ke Cinta Kasih? Karena di situ bisa lahiran BPJS. Jadi kita pertama kali minta itu emang langsung minta rujukan ke rumah sakit Cinta Kasih. Jadi intinya prosesnya itu pertama kita datang nih ke klinik Vaskes. klinik Garuda itu ya, si Vaskes tingkat satunya itu. Terus kita minta surat rujukan. Tinggal minta aja sih sebenarnya, kayak Mas saya mau minta surat rujukan dong untuk ke rumah sakit ini. Kebetulan karena waktu itu si Kansa itu hamil 8 bulan. Ya, udah akhir. Jadi langsung dikasih. Dan alhamdulillah kita dapet. Dan jangan lupa masa berlakunya 3 bulan. 3 bulan. Jadi misalnya kalian kan 9 bulan nih, berarti di umur 6 bulan bisa minta rujukan. Karena kalau misalnya kalian dari 4 bulan terus ke 9 bulan kan masih 5 bulan. Nah, sisa 2 bulannya ini kalian harus update lagi. Oke, pada saat 41 weeks Hari Kamis itu udah dibikin surat rujukan untuk aku diinduksi karena belum ada pembukaan sama sekali. Di hari induksi itu hari Kamis itu setelah ngelakuin swab dan lain-lain itu sekitar jam 7. Jadi kita pagi banget tuh datang ke situ pagi banget. masih kosong loh Masih rumah kosong sakitnya. banget. Setelah nunggu hasilnya, alhamdulillah swab gue sama Rofa aman, negatif. Kita ke IGD buat dicek detak jantung adek. Karena kita masih nunggu kamarnya itu kosong. Nah, kebetulan itu mungkin orang-orang baru pada pulang dan kebetulan numpuk yang mau lahiran. Oh iya. Dan pada akhirnya kita akan ngantri. Kita tuh 1 jaman tuh nunggu di IGD. Di ruangan itu emang tempatnya tuh kayak tempat orang-orang buat induksi gitu deh. Enggak, sebenarnya harusnya kita ke kamar, tapi karena kamarnya full, akhirnya dikasih di ruang bersalin. Kan ruang bersalin depannya ada yang tempat kita itu tuh. Emang gitu ya? Iya, jadi harusnya kita ke kamar. Update, bisa diupdate. Jadi Kansa sudah diinduksi. Induksinya maksimal 2 botol, mudah-mudahan 1 botol nggak sampai habis, sudah bisa. Lagi. Set aja. Gue tuh diinduksi sampai 2 kali, tapi ternyata cuma pembukaan 1, itu nggak maju-maju. Akhirnya dari dokter Gottlieb menyarankan untuk sesar. Kita tadinya nggak kepikiran tuh buat erax. Nah tadi kepikiran adalah durogesic pack. Akhirnya dia bilang coba aja cari tahu dulu perbedaan durogesic pack sama erax. Udah tuh akhirnya kita cari-cari. Nah dia bilang kalau misalnya mau sesar erax kabarin ke saya ya, biar saya nanti kasih tahu ke dokter Gottlieb. Oke, akhirnya kita memutuskan malam itu 11. jam 11-an lah. Kita bilang ke bidan, oke kita udah fix setuju untuk erax. Terus harus dibikin surat perjanjian juga karena erax itu di luar tanggungan BPJS. Iya, itu tanggungan BPJS. Nah juga kenapa kita pilih sisa erax karena harganya nggak jauh beda ya Bi sama yang durogesic pack. Persyaratan apa aja sih sebelum melakukan erax? Yang paling utama emang kita dikasih kertas gitu ya, persetujuan erax. Yang kedua,
gue diharuskan puasa selama 6 jam. 8 jam. Puasa. Tujuannya setahu gue itu karena sehabis nanti persalinan itu nggak mual muntah. Tapi kamu punya tenaga. Iya, jadi punya tenaga. Jadi di 8 jam itu kan gue dijadwalkan sama awal ya, dijadwalkan tuh jam 9. Awalnya dijadwalkan jam 9 pagi. Berarti kan 6 jam sebelumnya, anggaplah jam 3 pagi lah ya, udah mulai puasa gitu. Jam 3, jam 2 pagi. Nanti sekitar jam 7 itu kita dikasih minum gula gitu. Di Rumah Sakit Cinta Kasih itu punya paket bergizi. Nah, paket bergizi itu ada buah vita sama telur. Nah, buah vita itu ya intinya sebenarnya gulanya doang yang diambil untuk tenaga sebelum persalinan, telurnya itu setelah persalinan. Kayak gitu. Nah, si buah vita itu diminum tadi 1 jam ya? 1 jam sebelum ya? Ya, 1 jam sebelum. 1 jam atau 2 jam sebelum. Pokoknya jam 7 pagi lah gue disuruh minum buah vita. Udah, kita minum aja kan. Ini lucu nih. Sebelum si Kansa masuk ke ruang operasi, awalnya gini, Bi, aku berak dulu ya, karena kamar mandi yang sepi itu kan di musola ya. Jadi aku mau turun nih, cik, mau keluar. Bapak suaminya Ibu Putri Kansa? Iya bener, proses persalinannya dimajuin ya sejam. Bapak jangan kemana-mana dulu. Mati gua, kebelet berak bro, ngempet aja. Terus Kansa akhirnya digantiin baju tuh. Iya, jadi harusnya kan jam 9. Terus gue di sesar jam 8. Tiba-tiba dimaju jam 8 ya, Bu. Oke, udah. Alhamdulillah. Itu udah mulai deg-degan tuh. Deg-degan tapi alhamdulillah juga. Iya. Akhirnya makin cepet. Akhirnya makin cepet gitu. Tapi deg-degan juga kan. Jadi ini proses masuk ruang operasinya versi kamu. Terus nanti aku ceritain versi aku di luar ya. Iya, boleh. Jadi awalnya itu masih di ruangan itu tuh yang 10 bilik itu, dicukur dulu tuh ini si bulu-bulu di bawahnya itu dicukur dulu, bulu kemaluannya dicukur, dibersihin dulu. Terus yang tadi induksi itu udah dicopot kan malam karena besoknya udah mau sesar gitu. Terus habis itu diganti baju persalinan. Iya, baju persalinan yang kayak depannya doang, sebelahnya kayak bolong gitu deh pokoknya. Bayangin gak gue pakai baju itu terus gue pakai kerudung, jadi kayak itu awkward moment menurut gue, itu awkward moment banget. Tapi kamu pakai kursi roda? Iya, pakai kursi roda, tetap aja kan awkward gitu kan. Terus udah masuk, terus wah itu dingin parah. Bayangin ya, gue telanjang kan, cuma pakai bagian depan itu doang. Habis itu dingin banget, gue sampai menggigil banget. Pagi kamu gak kuat dingin ya? Iya, gue gak kuat dingin. Terus gue deg-degan kan, Nah, awalnya sebelum masuk ke ruang operasi itu di depannya tuh kayak ada tempat kita buat tiduran gitu. Gue coba relax deh ya, malah itu gak ada selimut lagi, dingin banget tuh. Di situ nunggu mungkin 10 menitan lah. Terus oke, Bu, masuk ya ke dalam. Oke, gue masuk tuh. Terus pas masuk ada 3 suster gitu, 3 suster. Terus dia masuk, dia ngejelasin nanti ada dokter ini, dokter anestesi, dokter gotlet sama beberapa perawat ya. Ada ya. Ada pokoknya ada 5-6 orang lah yang nge-eksekusi itu. Duduk tuh gue. Nanti deh mungkin gue cari ya foto ruangannya sesar tuh kayak gimana, dan itu gede banget ruangannya. Terus di atas tuh tau gak sih kayak yang di film-film ada lampu gede gitu di atas. Ada lampu gede, abis itu kayak ke dokter gigi terus ada gininya lampu. Iya bener, gue pikir kan ruangan operasi, kasur operasi itu kayak kasur-kasur biasa. Kasur-kasur biasa yang di kamar-kamar gitu yang gede. Ini tuh enggak, kecil, kayak cuma sebadan, bener-bener sebadan tok. Dan itu dingin banget. Lah kalau yang badannya gede gimana? Nggak tahu aku. Itu aja aku pas banget sama aku tau. Terus di sebelah-sebelah itu pokoknya banyak peralatan-peralatan gitu. Pas masuk ke dalam dijelasin tentang ini, ada dokter ini segala macem lah. Abis itu gue disuntik anestesi. Oh enggak. Gimana sih? Ini dulu. Gue dipakai kateter. Ya karena kan kamu bakal disuntik anestesi ya. Nah, dipasang kateter dulu, abis dipasang kateter disuntik anestesi. Nah, suntik anestesi emang ada dokter khususnya kan. Terus disuntik di bagian belakang. Gue tuh diginin, kayak coba deh kamu ada sana gini. Ibu, jangan tegang ya Ibu, Setelah anestesi udah selesai, itu digoyang-goyangin gini. Kakinya digoyang-goyangin. Bu,
ini enggak, apa kerasa enggak, masih kerasa dikit dong. Terus digoyang-goyangin tuh, kerasa nggak bu? Enggak bu, enggak dok, udah nggak kerasa. Oke, udah nggak kerasa, kebas tuh. Nah, terus nggak lama, setengah badan dari sini lah, dari sini mungkin pada bawah ya, nggak tahu, pokoknya kebas ya di bagian bawah. Habis itu nggak lama, 5 menitan, dokter datang terus gimana, bukan sehat dok, kita langsung proses ya, gitu, cepet banget ya, gitu. Gue nggak tahu itu diapain ya, pokoknya gue ngerasa badan gue digoyang-goyang gitu, gue ngerasa dia gini, kayak gini gitu. Iya, kayak kerasa gini, kerasa gitu, digoyang-goyang gitu, kerasa, tapi nggak kerasa apa-apa ya. Kalau nggak kerasa ada setan apa tuh nggak kerasa sama sekali, nggak ada sakit sama sekali. Terus gue di situ dingin kan, gue deg-degan, terus gue ngantuk banget di situ. Mungkin karena capek ya, di induksi kan capek ya, terus gak tidur, terus juga posisinya di 10 bilik itu kan kita bareng-bareng semua, jadi gue nggak bisa tidur dengan tenang gitu loh, gak nyaman gitu tidurnya. Sekitar 2 menitan lah ya, gue digoyang-goyang gitu, keluar lah anak gue. Tapi pas keluar anak gue itu nggak langsung nangis, gue ngeliatnya kok nggak langsung nangis ya, tapi nggak lama, jadi dia nggak langsung nunjukin anak gue, tapi langsung diobservasi. Jadi pas diambil, bu kita observasi dulu ya, langsung dipindahin. Gue posisi situ, gue kayak galau gitu, anak gue kenapa ya gitu kan. Yaudah gue pasrah aja dia, apapun yang terjadi gitu. 2 menitan lah setelah anak gue keluar, nangis tuh baru abis itu gue kayak mengucurkan air mata, ya Allah, alhamdulillah anak gue selamat gitu, nangis gitu, kenceng lagi nangis ya, alhamdulillah. Ya udah dikasih lihat tuh anak gue, tapi cuma semenit doang, kayak ini ya bu, bener ya bu, 5 Mei 2023 Ibu Putri Kacang Hairunisa, ya sus bener, kita langsung observasi ya bu gitu. Jadi itu cepet banget, gue sampai gak ngeh muka anak gue kayak gimana ya tadi ya, gue gak ngeh dan gue udah ngantuk banget. Udah ya bu, selesai, itu cepet banget, 5 menitan paling lah, 5 menitan tutup. Terus badan gue kan masih tegang parah tuh ya, maksudnya masih kebas banget. Dipindahin tuh kayak berdua gitu, terus kayak ditarik, gue kayak terombang-ambing gitu, tarik, terus dipindahin ke ruangan pemulihan 1 jam di situ. Di ruangan pemulihan itu 1 jam, tidur aja tuh gue, tidur aja. Terus tiba-tiba bangun-bangun udah disuruh pindah ke kamar gitu. Nah ini versi kamu gimana? Nah sekarang versi yang cerita yang tapi kayaknya mungkin itu nggak terlalu beda sama sesar biasa ya, mungkin nanti perbedaannya nggak tahu juga maksudnya perbedaannya kayak gimana, karena kita nggak pernah ke rumah sakit yang lain. Jadi sekarang kita ke proses di luar. Iya, ini proses di luar kita. Pada saat si Kansa disuruh pindah ke ruang operasi, aku disuruh beres-beresin barang-barang yang ada di situ karena mau dipindahin ke kamar setelah proses operasi. Dan yang paling selin lagi, barang kita kan banyak ya, bantal 2 ini. Aku mengerjakan semua sendiri. Angkat-ngangkat gini. Dan posisinya tadi inget, gue masih kebelet berak. Udah tuh, pindah. Akhirnya nunggu di depan. Di depan tuh kayak di depan ruang operasi kan ada ruang tunggu gitu tuh. Taruhlah barang situ. Belum rame karena yang lain-lain masih pada beres-beres. Kebetulan kita kan beres-beres duluan tuh, nyicil kan. Udah taruh situ. Paling banyak kayaknya barangnya tuh ada 3 tas, 3 tas, 4 tas sama 2 bantal. Udah nungguin duduk situ. Posisinya si Kansa ini nggak bawa HP, jadi aku nggak tahu nih kamu lagi. Aku bawa HP. Ya nggak tahu juga masih tahu. Jadi kamu nggak bawa HP kan? Jadi aku stres itu. Lahiran belum ya? Posisinya stres, seneng, excited, tapi nunggu kan bangkunya dingin ya. Bangkunya kan bangku rumah sakit, bangku dari besi, kan dingin ya. Sakit perut sampai berdiri tuh sampai kayak jongkok, berdiri, mondar mandir, mau berak itu juga was-was karena barangnya. Pertama aku sendiri, kamu di dalam nggak? Terus aku nggak tahu kamu keluar kapan. Takutnya kalau aku kamar mandi, bayinya keluar. Akhirnya aku datanglah ke bidan. Tik. Mbak, proses persalinan lama nggak sih mbak? Aku bilang gitu. Emang kenapa pak? Saya kebelet berak mbak. Aku ngomong gitu. Saya kebelet berak mbak. Kalau saya berak dulu masih sempet nggak? Oh sempet pak. Tapi disuruh di kamar mandi luar tuh. Udah aku kesana tuh kamar mandi. Itu bener-bener masuk langsung keluar ibaratnya. Dan yang ini maaf banget nih ya orang-orang yang misalnya nonton sambil makan ya. Flashnya nggak bisa, aku pagi. Udah aku
Aku udah setiap dengar bunyi bayi lah atau apa, aku tuh langsung kayak pengen buru-buru. Akhirnya buru-buru keluar, cek. Kebetulan pas aku keluar ada orang masuk, aku sambil ketawa-tawa. Udah bodo amat lah. Aku gak bakal ketemu lagi tuh sama orang kan. Udah duduk lah, udah tenang. Suami Ibu Putri Kansa. Alhamdulillah. Bener-bener pas keluar nih. Pas banget bener-bener. Aku baru duduk terus suami Ibu Putri Kansa, aku langsung kayak, hah? Alhamdulillah, untung tadi aku buang air besar kan. Terus akhirnya dikasih lihat bayinya. Itu aku bingung gitu kayak, ini bayi beneran anak gue. Excited, sedih. Tapi itu juga si mbak-mbaknya ngomongnya cepet banget. Nanti gini. Terus akhirnya dibawa tuh ke ruang BC sehat. Udah di ruang BC sehat, dibedong. Kan dimintain dulu sebelumnya sama bidannya. Bidan yang di ruang bayi sehat minta bedong dan kebutuhan bayinya untuk selama 2 hari apa 3 hari gitu. Udah sambil dijelasin lah, ini bayinya panjangnya segini, beratnya segini. Kebetulan kan bayi kita gede tuh, 3,580 gram, 3,58. Panjangnya 51, dijelasin. Tapi pada saat itu karena udah terlalu lama di dalam perut, itu sudah buang air besar di dalam si bayinya, jadi ketubannya warnanya hijau. Nah gitu. Mungkin kalau spekulasi gue dia nggak pembukaan tuh karena di dalam ketubannya udah hijau gitu, kayak istilahnya air udara itu udah nggak fresh gitu loh, jadi dia mungkin udah nggak kuat buat gitu. Akhirnya sama bidannya dijelasin lah harus observasi, cek darah gitu. Nah sembaring udah selesai tuh suruh azanin, kuping kiri diazanin, kuping kanan dikomatin, diminta tolong sama si bidannya. Sebenarnya kan yang wajib kan azaninnya kan. Udah tuh, karena kebetulan kan kita muslim kan, jadi prosesnya azan tuh. Pas ngazanin, aku tuh langsung kayak Allah, gimana? Ngeliat sedih kayak gitu sering gitu deh. Itu kocak banget, bener-bener kocak. Tapi matanya tuh kayak ada kayak belek, tapi itu sebenarnya kayak salep. Bukan dikasih salep biar nggak infeksi, dibilang gitu. Ya udah, akhirnya udah selesai semuanya. Terus dicek darah lah si bayi kan. Aku suruh keluar nunggu sampai sore. Posisi itu kan hari Jumat kan. Sampai sore, terus balik aku nih dari ruang BCK. Kamu posisi udah di luar kan? Iya. Suami Ibu Putri. Nama Putri itu ada 2. Dia tuh cuma bilang suami Ibu Putri. Makanya pas aku berdiri, kan dia nggak pakai kerudung nih. Dua-duanya nggak pakai kerudung nih. Terus aku kayak, oke. Yang sebenarnya paling bangkainya lagi, kamu tuh cuma ngeliat loh. Ya iya, aku kira kamu ngeh. Aku udah terpapar, aku udah lemes, biar aku kebab, terus aku kayak nggak tahu. Terus ya udah akhirnya bi aku mikir gitu. Terus kata satpamnya gitu, gimana sih bapaknya? Gimana sih? Bener kan istrinya katanya. Oh iya bener. Ya udah akhirnya kita dipindahin ke ruangan. Ya seneng aja. Nah sekarang gue akan ceritain tentang proses pemulihannya ya. Jadi pasca operasi itu gue baru bisa gerak kanan kiri ya. Belum bangun tuh, gerak kanan kiri itu 2-3 jam. Mungkin perbedaannya adalah Erax itu diinfus paracetamol tuh lebih banyak. Kayaknya gitu sih kayaknya ya. Obatnya juga, obat si Erax 3 kali deh. 3 kali. Terus kayaknya infusan itu deh menurut aku yang paling manjur. Iya, itu obatnya di dalam situ soalnya. Iya, tapi abis itu ada obat lagi. Oh ada obat lagi. Tapi kalau sesar biasa kayaknya nggak pakai infus paracetamol mungkin ya. Nggak tahu ya, kita nggak tahu soalnya kita nggak ngeliat kan. Gitu. Tapi intinya pemulihannya lebih cepat. Jauh lebih cepat. Soalnya gue ngeliatnya pas sesar yang biasa itu masih pada pakai kursi roda gitu ya, Bi? Pada kesakitan. Pada kursi, ya gue tetap kesakitan maksudnya, tapi masih bisa gitu loh. Ya enggak, yang kamu setelah 3 jam aja udah bisa berdiri. Habis goyang-goyangin. Iya, kanan kiri. Terus abis aku pulang Jumatan tuh kamu latihan berdiri. Ya, udah mulai latihan jalan gitu. Bahkan jam 2 jam 3-an itu kan selesai operasi jam 9-an tuh. Jam 2 jam 3-an kamu tuh udah ke kamar mandi sendiri kan? Iya, benar. Pokoknya pas copot kateter kamu kamar mandi sendiri kan? Iya, benar. Sama siapa namanya? Yang sebelah kita tuh. Dia nggak bisa kan? Iya. Pakai kursi roda. Terus masih jalannya masih, ya pokoknya menurut gue
Kalau gue bandingin sama beberapa ibu-ibu lain yang ada di situ. Iya, yang SC itu alhamdulillah yang pakai Rax gue gitu pemulihan cepet banget. Bahkan sore-sorenya itu kan kita nyusuin tuh ke ruangan bayi sehat. Yang lain tuh pada pakai kursi roda. Kamu sampai susternya gini, ibu yang tadi pagi operasi sesar kan dia? Saya kaget, wah cepet banget pemulihannya. Bisa jalan. Sebenarnya juga dibantu makan putih telur sih. Iya, itu ngaruh banget. Terus 6 butir per hari. Iya. Terus juga emang harus, soalnya kalau gue baca-baca ya, itu emang bener-bener kita harus paksain untuk gerak, karena semakin kita nggak banyak gerak itu semakin kaku. Betul. Jadi ototnya semakin kaku dan makin sakit. Jadi kayak tidur misalnya nih, kayak gini kesemutan, terus kita diemin terus kan lama-lama sakit tuh, terus digerakin. Jadi bener-bener emang harus paksain, walaupun emang rasanya sakit kayak disayat-sayat, tapi ya udah gitu, jalanin aja. Tapi lama-lama get used to it juga kan. Tapi ya tetap sakit sih gitu. Ya tapi setidaknya pemulihannya lebih cepat lah Rax itu. Tapi gue merasa setelah makan, kan abis pemulihan pas pulang itu kan disuruh makan telur 6 sehari itu 6 protein lebih banyak lah. Tapi putih telur lah gitu. Yang bagus. Paling bagusnya putih telur dan paling gampang istilahnya. Nah itu beneran deh, pas kita cek perban itu, inget gak? Kan kita cek perban, karena perban gue sempet copot. Jadi pas mandi itu merembes gitu. Jadi ini ibaratnya jahitan nih, ini jahitan ya. Itu tuh udah rapet semuanya, rapet dari dalamnya. Kecuali ujung-ujung masih basah. Masih basah, dan itu kata susternya, wah ini udah bagus seminggu. Seminggu itu udah rapat ujung-ujungnya, tapi memang harus konsisten makan putih telur terus. Total kamu itu buka perban 10 hari. Aku ngitungin. 10 hari. Tapi ya, menurut gue paling sakit dari semuanya adalah copot perban. Gue trauma tau copot perban. Perih ya? Perih banget, kayak itu kan nempel. Terus berulang-ulang kan, kayak soalnya gue 2 kali tuh. Yang pertama karena perban gue lagi mandi basah ngerembes. Terus yang kedua pas dicek perban itu ujungnya sedikit masih merah dikit. Masih perban anti air tapi itu kan. Iya. Itu sakit banget. Jadi pas kalau udah pas lihat yang pas cek yang pertama terus masih basah, akhirnya ganti perban biasa. Yang kedua sakit banget, Bi. Oh iya. Sakit banget, itu tetap ngelem. Iya. Sakit banget gila. Ya apa sekarang deh? Udah rapet. Udah sembuh. Udah bisa beraktivitas, udah bisa tengkurap, udah bisa lain-lain lah pokoknya. Terus Gitu. juga paling kalau yang gue ngerasa agak efek sampingnya itu kalau duduk kelamaan itu agak nyedikit, tapi itu kayaknya kalau semua orang operasi sesar punya efek samping masing-masing deh. Iya. Tapi cuman kan kalau eraksnya itu efek sampingnya nggak terlalu besar gitu. Nggak yang kayak diceritain yang Desposito pads itu. Ya pokoknya pads yang tadi itu yang katanya bakal bikin halusinasi. Soalnya dia bikin ngefly karena dia bikin hati kita tuh kayak gimana sih? Santai. Ya pokoknya gitulah proses pemulihan seperti itu. Terus kita setiap bulan USG. Enggak tiap bulan malah, itu kan udah per 2 minggu. Enggak, yang tiap bulan dari awal bulan 1 sampai bulan 8 kita tuh USG di Mitra Keluarga atau di Limin Jati itu harganya sama. Kurang lebih 800 lah habisnya ya sama vitamin. Ya, sejuta lah. Setiap datang. Itu tergantung ya vitaminnya beli apa enggak. Kalau enggak paling cuma 500. 500 itu ada dokter sama USG. Dan pada bulan ke-8 kita kan pakai BPJS yang tadi kita ceritain. 0 guys. Kecuali obat. Ya. Bukan obat, vitamin beberapa nggak semuanya di cover. Kayak Volamil tuh nggak di cover. Vitamin D di cover nggak sih? Vitamin D di cover deh harusnya. Tapi kita nggak tahu karena kan kita waktu itu stoknya masih banyak. Jadi kita nggak beli gitu. Terus juga ya nggak beli gitu. Tapi Volamil tuh penting banget loh. Kenapa tuh? Buat gigi biar nggak itu. Emang gitu? Kalsium kan? Volamil mah kalsium easy kan? Oh salah ya. Alhamdulillah pas kita di bulan ke-8 kan kita 2 minggu, bahkan pas masuk ke 9 bulan itu kita per minggu. Iya. Udah bener-bener ini segini. No. Asal surat rujukannya tadi masih hidup. Jadi kalau surat rujukan kalian udah lewat 3 bulan ya diperpanjang aja. Tinggal ke vaskes aja sih sebenarnya. Betul sekali. Dan biaya lahiran persalinan karena kita pakai BPJS 1 juta.
Nggak, nol. Oh, biaya lahirannya. Biaya lahirannya nol. Kalau kalian pakai sesar biasa, nol. Nol, semuanya di cover. Sebenarnya nggak nol sih. Ada biaya yang kayak, kayak perwak. Jadi di Cinta Kasih tuh kita harus beli paket. Sebenarnya paket bukan salinan gitu. harus beli sih, kebetulan karena kita nggak tahu Iya. ternyata yang harus ini bentuknya gini, jadi yang bisa dibeli di rumah sakit kita beli di rumah Kayak ini loh, kayak perban, sakit. Terus perban anti air itu, bawah alas. alas. Ya. Abis berapa sih, paling 100 ribuan ya? Enggak 200 ribuan. Ya sebenarnya nggak terlalu mahal banget, masih oke lah. Masih. Kalau dibilang persalinannya semuanya nol terus bayar kayak gitu, Ya, oke oke. banget lah ya, effort sedikit lah. Nah tapi kalau karena kita pakai Erax, Erax. jadi ada tambahan biaya sebesar berapa? Kan range harga itu 600 sampai 1 juta. 600 sampai 700 gitu, aku lupa. Tapi karena kemarin obat yang dipakai sama dokternya itu kebetulan harganya itu 800.000. 800.000 tuh udah obat penanganan dan lain-lain deh pokoknya gitu. Jadi 800 ribu. aku nggak tahu nama obatnya apa, cuman yang diambil sama si dokter Gottlieb itu yang harganya 800.000. Tapi sebelumnya emang di make sure sama, jadi sebelum operasi kita tuh ada surat tanda tangan perjanjian bahwa bersedia bayar karena ini nggak ditanggung sama BPJS gitu. Jadi total kalau bisa dibilang itu kita hampir habis 1,5 lah ya. 1,2 1,5an lah. 1,5 lahiran. Menurut gue itu sangat worth it. Tapi memang plus minus lah. Ya, plus minus lah, kayak kalau kita bandingin sama teman-teman yang lain, pelayanan di rumah sakit yang lain kayak agak gercep lah lebih istilahnya. gercep, terus juga diajarin cara menyusui. Kalau pasti pengalaman gue pasti Cinta Kasih tuh nggak diajarin cara menyusui yang benar, terus agak lama Iya, terus perawatnya. visit dokternya juga kayak sekedar aja gitu ya. Bahkan cuma sekali doang. Iya, sekali terus gimana? Udah enak, udah oh ya bagus gitu. Udah. Iya, Kayak- tapi what ya you oke expect lah. from BPJS gitu. Kayak, ya udah, yang kita apa ya, ibaratnya kita harus bayar 15 juta ternyata gratis, ya udah Iya. emang jalannya begitu kali ya. Iya. Tapi Iya. Tapi BPJS so far- nggak buruk sama sekali. Nggak buruk. BPJS the best. iya. Halo BPJS. Mungkin vaskes kita juga bagus, pelayanannya, rumah sakit kita juga bagus. Rumah sakitnya kebetulan juga baru renovasi, baru renovasi. jadi masih bersih. Tapi Tapi memang satpam-satpamnya di sana Bagus banget, baik Best. banget, the best. best semuanya. Bisa- Administrasinya juga bagus. Administrasi the best. Tapi yang Sebenarnya perawatnya baik, tapi ada mukanya beberapa judes yang- aja Iya, gitu. Ada beberapa yang judes, tapi ya nggak Ya, apa-apa. tapi so far so good sih. So far so good, so nice, sosis. Tolong BPJS, nomor saya ada di Instagram. Ya udah, gitu. Gitu guys. Terus selanjutnya. Jadi, Oke, jadi segitu overallnya aja. tuh Erax itu kalau mau sesar, kalau bisa ya saran kita ambillah Erax. Iya. Ya walaupun emang nambah biaya dan lain-lain, tapi worth it. it. Tapi Apalagi kita kalau nggak tahu ya, maksudnya gue nggak bisa bandingin sama sesar biasa. Tapi menurut experience gue, ya sepenglihatan It kita was sama worth orang it. lain itu worth it, walaupun agak nambah yang pakai BPJS ya. Nggak tahu kalau yang nggak BPJS biasanya udah ada paket-paketnya gitu kan. Gitu. Tapi kalau kalian bisa normal, usahakanlah normal. Gitu. Tapi kalau nggak bisa normal ya nggak apa-apa sesar. Yang penting bayinya sehat, ibunya sehat, terus pikirannya juga harus sehat, makanannya jangan lupa, dan jangan bosen-bosen untuk netein anak, karena semakin sering netein anak itu bakal air susunya banyak yang keluar. Bener nggak, Bi? Betul sekali ya. Sekarang alhamdulillah sudah sebulan Khalid Jihad Putra ada di dunia ini. Iya. Dan alhamdulillah juga nggak rewel. Alhamdulillahnya nggak rewel karena Wajar. mamanya juga ngasih susunya rutin setiap 2 jam sekali. Jadi ya dah, buat kalian yang mau lahiran semangat. Yang mau pakai BPJS monggo silakan, yang nggak mau pakai BPJS juga monggo silakan. Emang kalau ada biayanya silakan di rumah sakit yang favorit kalian. Mudah-mudahan kalau nanti aku lahiran lagi, aku pengen di rumah sakit Pondok Indah. Amin. Pesennya mudah-mudahan BPJS atau nggak BPJS semua pelayanannya sama, kecepatannya sama. Amin. Mau ada yang BPJS nanti ada ceritanya misalnya ini dianggurin lah atau apa, pendarahan gini nggak bagus. Mudah-mudahan semua pelayanannya sama. Jadi Amin. di negara kita tuh emang benar-benar kesenjangan sosialnya semuanya rata. Iya. Amin. Untuk
masalah kesehatan, pendidikan, pelayanan dan lain-lain. Jadi nggak membeda-bedakan bahwa dia bayar ini BPJS, jadi pelayanannya dibedakan. Nggak, mudah-mudahan semuanya sama. Bahkan kalau bisa semuanya di cover pemerintah. Amin. Amin, mudah-mudahan itu harapannya. Ya udah Jadi segitu aja. harapan sih. Ya mudah-mudahan biar anak tua bisa bekerja. Jadi mudah-mudahan semoga bermanfaat. Ya semoga Berbilet aku. Itu semoga video bermanfaat. ini bermanfaat buat kalian dan semoga semuanya lancar. Kalau kalian punya pengalaman pribadi, boleh banget di komen. Di bawah. Kalau Siapa tahu kalian sharing-sharing kan. Kalau kalian suka, di like terus di share juga ke teman kalian yang mau lahiran atau yang mau pakai BPJS atau yang mau gitulah pokoknya. Ya pokoknya segitu aja dari Sklukup Family. Terima kasih sobat Sklukup yang sudah Sklukup menonton. Family sign out. Bye bye. Peace out.